Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincent Jet Tunardi. Saya ini berasal dari Karisma Corex. Nah, nomor NIM saya itu 5102-5006. Saya ini berasal dari Prodi Sistem Informasi atau bisa disingkat sebagai SI. Nah, pada malam ini atau hari ini saya akan membahas tentang pengertian dari atau penjelasan dari statistika. Nah, bukan cuma pengertian atau penjelasan saja yang akan saya bahas, tetapi fungsi-fungsi dari statistika tersebut ataupun jenis-jenisnya yang digunakan. Nah, sebelum saya membahas semua hal yang saya ucapkan tadi, pertama-tama saya akan membawa Anda ke pengantar materi yang akan saya bahas pada hari ini. Semoga bisa membantu pekerjaan kalian atau menambah ilmu pengetahuan Anda. Nah, mari kita mulai. Nah, untuk pengantarnya itu, pertama, ada pengertian dan penjelasan tentang statistika beserta fungsi-fungsinya. Yang kedua, itu ada jenis-jenis statistika yang digunakan beserta penjelasannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tujuan analisis dari videonya dan kesimpulan dari video yang saya bahas ini. Oke, untuk yang pertama itu penjelasan tentang statistika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika tersebut. Pertama, pengertian dari statistika. Statistika merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk melakukan atau merencanakan ataupun memprestasikan data. Statistika dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan statistika yang merujuk pada data atau hasil dari penerapan metode statistika itu sendiri, atau bisa dilihat angka, tabel, ataupun grafik. Statistika ini adalah cara matematika yang mengubah data mentah menjadi wawasan berguna di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan sains. Oke, selanjutnya yaitu fungsi utama dari statistika. Fungsi utamanya yaitu pertama, mengumpulkan data dan mengolah data. Nah, tujuannya yaitu untuk mengatur data dari survei ataupun eksperimen ataupun observasi. Yang kedua yaitu menganalisis data atau mencari pola, hubungan, dan tren dalam data. Yang ketiga itu menginterpretasi atau menjelaskan arti dari analisis data. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menyajikan data atau menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami oleh seseorang, seperti menyajikan data atau menampilkan data dalam bentuk grafik ataupun tabel sehingga mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang kedua. Nah, untuk penjelasan kedua itu tentang jenis-jenis statistika yang digunakan beserta penjelasannya. Nah, untuk itu pertama ada statistika deskriptif. Nah, statistika ini adalah cabang statistik yang fokus pada pengumpulan, penyajian, dan peringkasan data seperti sampel ataupun populasi untuk memberikan gambaran jelas tentang suatu karakteristik data tanpa membuat kesimpulan umum yang luas atau generalisasi. Ini melibatkan penggunaan ukuran pemusatan seperti contoh mean, median, dan modus, dan ukuran sebaran seperti varians, standar, deviasi, ataupun range, serta melibatkan visualisasi seperti tabel,
histogram, dan grafik untuk memahami data lebih baik sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua itu ada statistika interferensial atau statistika inferensial. Sorry, saya bicara. Nah, statistika ini adalah metode statistika yang menarik kesimpulan untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar atau populasi berdasarkan data dari sampel yang lebih kecil menggunakan teori probabilitas untuk menguji hipotesis, membuat estimasi parameter, dan menganalisis hubungan antara variabel seperti dalam quick count pemilu ataupun penelitian ilmiah untuk membuat prediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang fungsi utama dari statistika deskriptif. Nah, fungsi pertamanya yaitu menggambarkan data. Tujuannya untuk memberikan ringkasan yang mudah, sehingga mudah dipahami tentang data-data yang ada. Kedua, meringkas data, yaitu untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti angka tunggal ataupun grafik. Dan yang terakhir itu untuk memperjelas karakteristik, yaitu untuk menunjukkan fitur utama data, seperti nilai rata-rata, nilai tengah, ataupun sebaran data. Oke, selanjutnya itu ada fungsi utama dari statistik atau statistika inferensial. Oke, fungsi utamanya yaitu pertama, generalisasi atau menerapkan hasil dari sampel ke populasi. Yang kedua, yaitu pengambilan keputusan, yaitu tujuannya untuk membantu membuat kesimpulan yang lebih luas dari data terbatas. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu prediksi yang memungkinkan prediksi tentang fenomena di masa depan atau populasi yang lebih besar yang akan datang. Dan contoh-contoh lainnya atau fungsi-fungsi lainnya ada di Google. Untuk penjelasan yang ketiga itu ada tujuan analisis deskriptif. Tujuan utamanya yaitu untuk mendeskripsikan atau memahami pola kehadiran mahasiswa dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 semester ataupun 1 minggu, bukan untuk membuat prediksi kehadiran di masa depan. Nah, untuk data-data itu ada pada tabel tersebut yang saya tampilkan pada slide. Itu ada data yang dikumpulkan, jumlah mahasiswa yang hadir selama 5 hari, distribusi kehadiran berdasarkan jam datang, jumlah kehadiran hari dalam seminggu, kehadiran dibagi dalam berbagai fakultas. Yang kedua ada contoh penerapan statistika deskriptif, itu perhitungan menghitung rata-rata kehadiran mahasiswa. Yang kedua itu ada perhitungan mode atau mengetahui jam puncak kedatangan, misalnya antara setengah 8 ataupun jam 8. Yang ketiga itu ada visualisasi, yaitu membandingkan kehadiran antara hari Senin, Selasa, dan seterusnya, kecuali hari Rabu. Simpanan baku, yaitu untuk mengukur variabilitas kehadiran di setiap fakultas. Dan yang terakhir itu manfaat informasi, yaitu mengetahui tingkat utilitas kampus rata-rata, memudahkan perencanaan fasilitas seperti jumlah petugas kebersihan ataupun makanan kantin, mengatur jadwal parkir, mengoptimalkan jadwal kelas, mengidentifikasikan hari terpadat dan hari tersepi. Jika Jumat selalu sepi, manajemen dapat merencanakan maintenance pada hari itu. Dan yang terakhir itu, jika fakultas A memiliki simpanan baku kehadiran yang tinggi, artinya kehadiran sangat tidak stabil, perlu dilakukan
penyelidikan lebih lanjut mengenai pola perkuliahan di fakultas tersebut. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu statistika, khususnya statistika deskriptif adalah alat fundamental dalam setiap organisasi, termasuk lingkungan akademik. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep ini tidak dapat mengubah data kehadiran mahasiswa yang terfragmentasi menjadi informasi terstruktur yang sangat berharga untuk meningkatkan efisiensi operasional atau bisa dibilang pengaturan jadwal fasilitas logistik. Kedua, pemahaman perilaku mahasiswa atau pola kehadiran. Yang ketiga, itu pengambilan keputusan taktis atau kapan harus mengubah atau mengurangi layanan kampus. Dan yang terakhir adalah statistika memberikan landasan objektif bagi setiap langkah yang diambil, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif. Nah, sekian dari pembahasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.